Masuk lagi guys, kita di film bertema Perang Dunia Kedua. Bersetting di sebuah perairan Atlantik yang dikuasai oleh pihak Nazi ketika Perang Dunia Kedua sedang panas-panasnya. Sebuah perahu nelayan yang mengaku-ngaku dari Swedia dicegat oleh skoci pihak Jerman. Pemeriksaan pun dilakukan terhadap isian perahu ini. Take your hands off. Ketika pihak Jerman itu hendak menenggelamkan perahu tersebut, muncul kemudian perlawanan yang dimulai dari dalam kapal. Para penunggang perahu ini rupanya bukan orang biasa saja, mereka sangat skillful dalam melakukan pertempuran. Dua orang pria kekar yang berada di atas perahu rupanya sangat jago dalam bertempur. Semua personel Nazi yang on board habis mereka bantai. Tiga orang itu kemudian bergabung ke atas perahu lalu mengambil satu mayat Nazi untuk mereka pamerkan ke arah kapal laut Jerman yang berada di samping mereka. Muncul kemudian satu orang lagi yang baru selesai menyelam di dalam air. Orang ini baru kelar memasangkan sebuah bom. Ketika kapal laut Jerman mulai melontarkan tembakan meriamnya, bom itu pun diledakkan dan hancurlah kapal laut tersebut. Kejadian itu adalah sebuah efek dari sebuah momen yang berlangsung 25 hari sebelumnya. Berada di dalam kantornya, Winston Churchill dan beberapa orang lain sedang menyaksikan reportase yang terjadi sepanjang Perang Dunia Kedua. Saat itu pasukan Nazi sedang berada di posisi yang superior. Mereka baru saja membantai konvoi kapal laut Amerika yang sedang berlayar untuk mengirimkan bantuan logistik perang. Kapal selam U-boat mereka menjadi senjata yang mematikan dalam pertempuran laut itu. Untuk itu, Churchill pun ingin melakukan tindakan balasan. Ia mengusung ide untuk melemahkan kapal selam U-boat dengan cara memutus rantai kiriman logistik Jerman yang bergerak menuju kapal selam itu. Churchill ingin membentuk sebuah satuan khusus dan rahasia yang tidak diketahui bahkan oleh aparat Inggris sendiri. Operasi itu sangat harus rahasia karena posisi mangkalnya U-boat berada di sebuah posisi yang netral, daerah Guinea, jajahan negara Spanyol. Jika para personel anggota tim tertangkap oleh orang Inggris sendiri, biar saja mereka ditindak. Jika ketangkap orang Jerman, mereka harus rela disiksa oleh Gestapo. Di markas besar eksekutif Special Operation pihak Inggris, dilakukanlah sebuah meeting untuk menentukan personel yang akan dipilih. Di ruangan itu terdapat pula seorang Ian Fleming, intel Inggris yang kemudian akan menjadi pencipta tokoh James Bond dan juga M, atasan James Bond di novelnya tersebut. Telah dipilih seorang mayor yang bernama Gosmars Phillips untuk menjadi pimpinan dari satuan rahasia itu. Seorang serdadu yang jago dan pintar meskipun sedikit nakal dan doyan melanggar aturan. Dalam operasi Postmaster itu, Gas ditugaskan untuk menghajar kapal laut Duchessa d'Aosta milik Italia yang beroperasi mengirim logistik U-boat. Muatannya adalah filter karbon dioksida yang Fleming meminta agar Pak Mayor menenggelamkan kapal laut itu. Telah ditugaskan pula agen Heron dan agen Stewart untuk menjadi mata-mata di Pulau Fernando Po, lokasi pangkalan tersebut berada. Agen Heron adalah pemilik bar kasino di kota itu dan nantinya Marjorie Stewart akan berperan menjadi importir emas koneksi Heron. Target utama Mbak Stewart adalah untuk menggoda komandan officer Nazi yang bernama Heinrich Lur. Para perwira Nazi adalah langganan utama di kasino itu. Tenggat waktu operasi ini sendiri adalah 44 hari sebelum pihak Nazi memindahkan lokasi operasinya. Untuk menjalankan operasi tersebut, Gosmars minta syarat agar diberi izin membentuk tim sendiri. Orang pertama yang ia ajukan adalah Henry Hasey, nelayan Irlandia yang punya dendam kepada Nazi karena perahu abangnya pernah ditenggelamkan oleh U-boat. Orang kedua adalah Freddie Frogman, seorang perenang edan yang bisa renang dengan kedua kakinya terikat. Orang ini jago pula dalam urusan ledak-meledakan. Satu lagi adalah seorang algojo, pemburu Denmark yang bernama Anders Lassen. Dia pun punya dendam karena adiknya telah meninggal karena disiksa oleh Gestapo. Orang terakhir yang diajukan adalah Jeffrey Appleyard, seorang master planner yang sudah paham lokasi Fernando Po dan sekarang sedang ditahan di Camp La Palma.
Gaussmarch akan mencoba menjemputnya dari kamp pihak Nazi itu. Resmilah sudah, Gaussmarch Phillips akan berangkat untuk memimpin operasi Postmaster itu. Balik lagi kita ke atas perahu di mana kapal laut Nazi tadi telah di blow up oleh pasukan super rahasia ini. Misi telah dijalankan dan mereka berada di lokasi yang berjarak 18 hari menuju ke Fernando Po. Di lokasi lain di Afrika Barat, 2 agen tadi sudah berada di kereta api untuk merapat ke Fernando Po. Saat itu mereka berada satu gerbong dengan para prajurit Jerman. Heron bertugas mengawasi keadaan sekitar dan begitu ia melihat seorang prajurit memindahkan koper ke bawah lantai, Marjorie langsung bergerak untuk beraksi. Dengan gaya bak model catwalk, dia pun berjalan dan menimpakan kopernya yang kopong pada koper milik prajurit tadi. Kehadirannya yang menarik perhatian para prajurit itu akhirnya jadi bahan perhatian pula dari Pak Komandan. Mereka nggak sadar bahwa cewek ini telah membegal koper milik mereka. Heron kemudian bantu membawakan koper tersebut. Kedua agen ini pun langsung masuk ke dalam kabinnya. Yang cewek sibuk ngebongkar koper curian dan yang cowok sibuk memasang mesin pengirim kode. Mereka akan langsung melaporkan temuannya itu ke kantor pusat. Dalam koper tersebut ditemukan berbagai dokumen yang berkenaan dengan logistik U-boat yang sedang dikirim menuju ke Fernando Po. Barang-barang itu terdiri dari 400 torpedo, 10.000 filter karbon dioksida, dan barang penting lainnya untuk asupan gizi kapal selam Jerman itu. M kemudian meneruskan info tersebut kepada James Bond. Setelah selesai melaporkan temuannya, kedua agen ini mengembalikan koper tadi di tempatnya yang semula. Di London, M dan James Bond kemudian meneruskan info tersebut kepada Churchill. Mereka memastikan bahwa kapal laut incaran mereka akan membawa barang yang sangat penting dan layak untuk dihancurkan. Mereka ingin memastikan lagi bahwa Churchill fix dengan aksinya karena kalau ketahuan oleh parlemen, besar kemungkinan dia akan dipecat akibat dari tindakan yang sebetulnya melanggar perjanjian internasional. Churchill menyuruh gaskeun saja kepada para agennya. 4 sekawan sendiri sekarang telah dekat dengan lokasi La Palma. Mereka sedang merancang strategi untuk menyerang camp dan membebaskan Jeffrey Appleyard. Mereka pun menepi di sebuah pantai lalu memanjat tebing untuk mencapai lokasi tahanan. Sambil menunggu waktu yang tepat, Gaussmarch lalu mengamati keadaan sekitar. Di sana, rupanya baru hadir anggota Gestapo. Gas memutuskan agar mereka tidak menunggu hingga malam untuk melakukan penyerangan. Namun belum apa-apa, mereka sudah kegap oleh 2 prajurit Nazi. Untung saja Lassen sang pemburu sudah siaga dengan senjata Robin Hood-nya. Dia pun yang kemudian menjadi sniper untuk membunuh para penjaga tower. Setelah itu mereka pun segera bergerak dan membongkar pagar kawat. Gas membagi rombongan menjadi 2 bagian. Dia dan Hazy bergerak ke kiri untuk menyerang ke wilayah barak-barak para prajurit. Para prajurit yang gak siaga itu pun habis mereka bantai. Lassen sendiri mengincar ruang komunikasi, sementara itu Freddy menyerang areal tengah dan menghajar seorang prajurit pemegang senapan mesin. Setelah ruang komunikasi dihajar bom oleh Lassen, Freddy melanjut dengan berondongan senjata mesin ke arah ruangan pertemuan di mana mayoritas pasukan Nazi sedang mengadakan briefing. Semua penghuni aula itu habis dihajar oleh Freddy. Gas melanjut sweeping area sekitar dan Lassen melanjut untuk menyapu sisa-sisa prajurit di dalam ruangan komunikasi. Di dalam sana, dia menemukan Apple yang baru saja menjalani interogasi dari agen Gestapo. Do we know each other? No. Setelah misi rescue itu dilakukan, mereka pun menghancurkan lokasi camp tersebut. Kita balik lagi ke duo agen yang baru tiba di pelabuhan Santa Isabel Fernando Po. Heron mengamati keadaan sekitar. Di sana kapal laut Duquesa sudah berlabuh dan sekarang sudah terdapat tambahan penjagaan di areal pelabuhan. Tugas mereka akan lebih berat dari yang sebelumnya dibayangkan.
Selanjutnya, Heron pun mempertemukan Marjorie kepada target utamanya, Heinrich Luhr, seorang komandan Nazi yang sangat kejam. Heron dan Marjorie masuk ke kantornya Mr. Luhr ketika orang itu baru beres nyembelih kucing. Di lokasi tersebut, rupanya si Mr. Luhr ini sekalian nyambi mengeruk tambang emas milik Guinea. Heron yang selama itu ditugasi untuk memasarkannya ke Eropa. Dengan alasan pengiriman yang macet, kini dia membawa cewek ini yang dia akukan sebagai broker emas dari kota New York. Terjadilah kemudian deal-dealan di antara mereka. Marjo dengan lugas berusaha melepas jeratannya kepada Mr. Luhr. Terjadilah kesepakatan di antara mereka dan dua agen ini pun izin permisi keluar ruangan. Jalan lagi di luaran, mereka lewat sebuah kamar dan melihat seorang wanita lokal yang sedang digantung dalam keadaan tanpa busana. Pemandangan itu membuat Marjo langsung lemas. Musuh yang ia hadapi memang benar-benar orang sakit jiwa. Heron berusaha menenangkannya. Ia sendiri telah menyusun sebuah rencana untuk membuat sebuah pesta besar di saat 4 sekawan hendak datang untuk melakukan serangan. Hal itu dimaksudkan untuk make sure bahwa dermaga akan berada dalam keadaan kosong. Biasanya, si Mr. Luhr sendiri lebih senang kabur dari pesta dan itu momen bagi Marjo untuk melakukan aksi cantiknya. Keempat sekawan kini sudah berlayar dengan satu anggota tambahan. Apple yang sudah menjadi intel di areal sana sangat paham dengan lokasi sekitar. Jika mereka nggak mau ke gap oleh kapal laut Inggris maupun U-boat Jerman, mereka harus menghindari berlayar di areal dekat pantai. Rute yang aman itu pada akhirnya jadi lebih jauh. Estimasi Hazy bahwa mereka baru bisa tiba di Fernando Po dalam 15 hari ke depan. Di Fernando Po, Marjo kini sedang dibawa Heron untuk mengunjungi kasino bar yang menjadi tempat miliknya. Tempat itu memang banyak dikunjungi oleh perwira dari pihak Nazi beserta dengan sekutunya. Seorang kapten yang orang Spanyol malah tampak mabuk dan mencoba mengkasari seorang pelayan. Heron kemudian datang untuk menenangkan suasana. Dasar memang lagi mabuk, mulutnya pun kemudian jadi ember. Prajurit itu kemudian ngespil rencana Nazi bahwa Duquesa akan cabut 3 hari lebih awal dari jadwal sebelumnya. Sementara itu Marjo yang duduk sendiri menunggu Heron kemudian dihampiri oleh Mr. Luhr. Komandan Nazi ini yang penasaran dengan jati diri Marjo yang sesungguhnya kemudian berusaha selidik menyelidik. Marjo pastinya sudah sangat terlatih dalam hal ngeles. Dengan retorika yang sangat pintar, ia pun bisa meyakinkan bahwa dirinya memang berasal dari kota New York. Kini sang komandan mulai percaya penuh kepada dirinya. Datang kemudian Heron yang mengajaknya pergi karena telah berhasil mengkorek info dari si pemabuk tadi. Info tersebut harus secepat mungkin disampaikan kepada pusat agar mereka bisa langsung meneruskannya kepada gas yang lagi OTW. Mendengar bahwa tingkat keamanan telah mendapatkan penambahan dan durasi perjalanan harus maju 3 hari lebih cepat, tim di perahu nelayan sempat dibikin pusing. Perahu ini cuma perahu nelayan biasa, bukan sebuah perahu balap. Satu-satunya cara untuk datang lebih cepat adalah dengan memperpendek rute perjalanan. Pada akhirnya, mereka pun ambil resiko untuk berlayar di perairan dekat pantai. Malamnya ketika mereka sudah mendekati areal yang berbahaya, kota London sendiri mendapatkan serangan dari armada udara Jerman. Jebol sudah pertahanan negara Inggris yang selama itu masih aman dari jamahan pihak Nazi. Untuk itu, Churchill kemudian berseru agar para patriotnya harus bisa diandalkan untuk mempertahankan kedaulatan negara mereka sendiri. Personel di dalam perahu nelayan mendengarkannya dengan seksama. Mereka memang harus mau beresiko untuk melawan kedikjayaan Jerman. Di lokasi yang berjarak 2 hari menuju Fernando Po, kapal ini masih clear dari deteksi bahaya sampai akhirnya di hari itu Gas melihat kehadiran kapal perang Inggris di kejauhan. Pada sebuah poin, perahu kecil ini akhirnya berhasil ditemukan juga oleh kapal laut yang besar itu. Admiral Pound dari Royal Navy Inggris ternyata mengenali sosok kelima orang ini.
Dia meminta agar perahu ini diabaikan saja dan para penumpangnya diharap segera naik untuk bergabung ke dalam kapal. Gusmars pun bersilat lidah menego agar mereka dibiarkan terus berlayar. Saat keduanya masih terus bersilat lidah, laporan kemudian datang bahwa U-boat Jerman telah terdeteksi berada di areal sekitar. Pada akhirnya, konsen Navy Inggris pun lebih tertuju kepada kehadiran musuh. Admiral Pound membiarkan perahu nelayan ini untuk terus berlayar. Gusmars kemudian meminta Hasey untuk menjauhkan perahu mereka dari jalur tembak U-boat Jerman. Ketika pertempuran laut itu akhirnya terjadi, perahu nelayan ini telah menjauh dari lokasi tersebut. Untuk mengatasi pihak Nazi yang mendapatkan personel tambahan, Heron memutuskan untuk meminta bantuan Camp Billy. Orang ini adalah pangeran dari Fernando Po, lulusan Eton Academy di Inggris yang kini sudah kembali berada di tanah airnya. Saat itu sang pangeran sedang mencoba latihan menembak. Meskipun seorang aristokrat, namun sang pangeran tidak lupa untuk membangun pasukan pertahanan. Dia telah melengkapi pasukannya dengan armada persenjataan yang lengkap. Heron dan Marjo mengajaknya untuk turut mensukseskan operasi Postmaster ini. Billy yang juga sebal kepada penjajah yang bengal itu bersedia untuk membantu asalkan dirinya mendapatkan jaminan keamanan. Marjo kemudian membuktikan diri sebagai seorang prajurit yang handal. Kemampuannya dalam melakukan syuting membuat mulut Billy jadi menganga. Dua agen itu kemudian mengatur lokasi tikung agar Gusmars bisa bertemu dengan Billy. Dipilihlah sebuah titik yang berjarak 20 km dari pantai Fernando Po. Perahu Billy kemudian bergerak menghampiri perahu milik Gusmars. Meeting darurat itu dilakukan di tengah lautan. Heron bermaksud untuk mempertemukan langsung antar dua kubu. Ternyata, Gus sudah sangat familiar dengan tampang Billy yang fotonya dipajang di Eton College sebagai kapten dari tim kriket kampus. Cairlah kemudian keduanya, maka dari itu Apple pun jadi gak segan untuk merequest segala hal yang mereka butuhkan. Billy ternyata sudah tanggap di perahunya itu. Dia sudah membawa algojo-algojonya berikut dengan koleksi alat tempurnya. Gusmars cukup terkesan dengan amunisi milik sang pangeran. Disepakati bahwa pada saat penyerangan berlangsung, Heron yang akan memasang bom untuk memadamkan lampu mercusuar. Gentlemen, Chief, prepare them now. Heron pun mulai menyiapkan bomnya sementara Marjo sendiri masih gamang dengan apa yang akan ia lakukan terhadap si dulur. Kuncinya jangan sampai ia terjebak untuk mengikut perangkap komandan kejam itu. Heron memasangkan bomnya itu ke dalam kantor PLN cabang setempat. Ia sekalian hendak mematikan aliran listrik selama acara berlangsung. Sempat kepergok oleh penjaga gardu yang merupakan orang Spanyol, namun untungnya Heron ini sudah lengkap pula mempersenjatai diri. 3 penjaga gaib itu berhasil ia lumpuhkan. Marjo datang ke rumah Hendrik dengan kostum Cleopatra yang seksi dan bekal kostum Caesar untuk komandan Nazi itu. Betul saja, komandan Nazi ini lebih mengajaknya untuk melakukan private party. Namun dengan laga seorang tante sosialita yang merajuk ingin diantar menuju pesta, Marjo berhasil menggiring Mr. Lure untuk keluar dari kandangnya. Malamnya, keduanya pun tiba di kasino bar, di mana di sana akan diadakan kostum party. Bagi para prajurit kelas bawah, bir party dilangsungkan di sebuah barak sekitar lokasi dermaga. Gusmars dan kawan-kawan mengamati dari kejauhan menunggu listrik mulai dipadamkan. Pesta pun berlangsung meriah di dalam kasino maupun di dalam barak. Dengan diiringi musisi big band, para tamu pun dengan asik berjoget ria. Heron menuturkan kepada Marjo bahwa kini 90% dari semua prajurit, baik itu dari Jerman, Italia maupun Spanyol, sudah berada di lokasi pesta. Hanya 10% saja yang masih berada di luaran. Bom yang tadi ia letakkan akan meledak dalam waktu 30 menit ke depan. Marjo sendiri akan berusaha untuk menahan Komandan Lure selama mungkin di tempat itu. Dia sudah mempersiapkan sebuah penampilan agar si om ini gak terus-terusan ngajak kabur. Obrol punya obrol dari nahkoda kapal Duquesa
Muncul kemudian sebuah info bahwa Mas Dulur sudah mempermak sedemikian rupa kapal laut itu agar tidak bisa ditenggelamkan. Marjo cepat-cepat menyampaikan info tersebut kepada Heron. Misi ini harus segera diabort daripada gagal dan berakhir mereka dikejar Nazi. Namun masalahnya, bom di dalam gardu akan segera meledak dalam beberapa menit ke depan. Karena untuk mendifius bom udah gak cukup waktu, Heron pun ambil opsi untuk memberi kode kepada Gus dan kawan-kawan. Heron tiba di tower dermaga ketika bom itu akhirnya meledak. Segera ia pun mengirim sinyal kepada Gus agar jangan maju dulu untuk melakukan serangan. Dia pun lanjut mengirim pesan yang di-forward pula ke pihak pusat bahwa kini Duquesa tidak akan bisa ditenggelamkan dengan jumlah peledak yang mereka bawa. M tetap mendesak agar para agen mencari jalan keluar. Saat itulah datang Admiral Pound menyambangi kantor intelijen ini. Pak Admiral yang tempo hari melihat Gus ada di lautan mencurigai pihak Intel telah mengirimnya dalam sebuah misi. Dia menyuruh Gus agar menghentikan kegiatannya itu. Gus pastinya tidak menggubris titah Pak Admiral. Oleh karenanya, Admiral pun mengancam akan mengkasuskan M ke depan parlemen. Seperti juga bawahannya, M pun tidak mau menggubris ancaman dari Pak Admiral. Kabar tadi kali ini benar-benar bikin Gus pusing. Apalagi karena timnya yang udah gatal pengen bantai Nazi terus mempertanyakan pengcancelan misi itu. Apple kemudian muncul dengan sebuah ide agar mereka curi saja kapal laut itu. Duquesa mereka derek pakai perahunya Billy dan 2 kapal pendampingnya mereka curi secara bersamaan. Tidak perlu ditenggelamkan, cukup bawa saja kapal Duquesa itu ke perairan internasional dan serahkan kepada Royal Navy. Bom yang mereka bawa bisa digunakan untuk meledakkan jangkar yang segede gaban itu berikut dengan S-boat milik Nazi agar tidak lantas membuntuti mereka. Hancurkan pula tangki bahan bakar U-boat berikut dengan areal sekitarnya. Para kru setuju dengan ide brilian tersebut. Di kasino bar, Marjo memulai hidangan spesialnya bagi Pak Komandan. Ia berganti kostum dan rubah wujud menjadi seorang diva, mencoba memeriahkan suasana dan menggilakan otak mesum Pak Komandan. Pada sebuah momen, tidak sengaja ia mengucap sebuah istilah Yahudi dalam lirik lagu dengan fasih. Mr. Lur mulai curiga, jangan-jangan dia ini orang Yahudi. Ia menyampaikan kecurigaannya itu kepada para rekan yang berada di sampingnya. Ketika Marjo telah selesai dengan penampilannya, Lur langsung mengajaknya untuk lanjut di lokasi privat dan kini agen cewek itu sudah tidak punya alasan untuk menolak ajakannya. Sementara kemeriahan terus berlanjut, operasi penaklukan kapal laut pun mulai dilakukan di dalam dermaga. Tiap personel bergerak menuju target masing-masing. Gus dan Hazy yang memakai jaket Nazi turun ke dermaga dan menghajar semua penjaga di depannya. Sementara itu, Freddy sibuk memasangkan bom di sana di mari. Apple dan Larsen sendiri menaiki kapal Duquesa berusaha melakukan agresi militernya. Freddy dengan bantuan kru dari Billy telah mencapai tangki kilang minyak yang juga akan mereka ledakan. Gus lalu tiba bersama Heron untuk bergabung bersama mereka. Mereka semua kemudian bergerak menuju barak tempat Beer Fest dilangsungkan. Heron menggembok barak itu dari luar. Setelah menggembok barak, mereka pun berpencar untuk membajak 2 kapal laut kecil pendamping Duquesa. Sementara itu, Larsen telah tiba di sisi lain kapal Duquesa untuk membantu pembajakan kapal laut tersebut. Aksi selanjutnya adalah dengan melakukan pemboman pada lambung kapal tempat mes para pelaut berada. Para pelaut yang panik langsung dicegat oleh Apple dengan tembakan. 2 kapal laut kecil yang minim penjagaan itu langsung berhasil mereka kuasai. Gus sempat menemukan seorang pelaut yang masih di bawah umur. Gak tega untuk membunuhnya, ia pun melepaskan bocah itu yang kemudian terjun dan berenang menuju dermaga. Sementara itu, pertempuran yang sengit harus terjadi di dalam kapal Duquesa yang masih banyak ditempati oleh para pelaut.
Apple dan Larsen menyerang dari kedua belah sisi. Para pelaut yang minim skill tarung itu mudah saja mereka lumpuhkan. Keduanya kemudian bertemu di posisi tengah ketika semua penghuni kapal sudah kelar mereka bantai. Kedua orang ini pun keluar dari dalam kapal dan melihat sinyal yang dikirim oleh Gus dari salah satu kapal pendamping. Kode itu berisi pesan bahwa semua beres mereka urus. Kini tinggal menunggu meledaknya bom yang telah dipasangkan pada jangkar. Sementara menunggu, kru kapal Billy pun mulai memasangkan rantainya untuk menderek kapal laut yang besar itu. Beberapa menit mereka menunggu sebelum akhirnya jangkar itu pun meledak. Ledakannya terdengar kencang ke dalam barak tempat Firpes dilangsungkan. Armada perahu telah bersiap untuk berangkat, namun Gus masih menunggu kedatangan Marjorie. Heron menyuruh mereka untuk pergi duluan. Dia janji akan segera menyusul mereka bersama Marjo. Cewek itu sendiri kini sudah berada dalam terkaman Pak Komandan. Ia digiring ke sebuah ruangan di belakang kasino. Marjo sudah mencium tanda bahaya, apalagi ketika ia melihat satu orang pria lain yang sudah ready dengan perabot BDSM-nya. Namun sebelum siksaan itu hendak dilakukan, bom yang besar keburu meledak dan kini mulai terasa hingga ke lokasi kasino. Ledakan itu berasal dari depo bahan bakar. Komandan Lur mulai merasakan adanya sebuah penyerangan. Dengan membawa Marjo sebagai tawanan, ia pun segera bergegas pergi dari kasino. Sementara rombongan kapal laut mulai bergerak, orang-orang di dalam barak masih tertahan karena kunci yang digembok. Bocah yang tadi dilepas gas yang kemudian membukakan pintu barak tersebut. Posisi kapal laut sendiri yang melaju bagaikan keong masih belum jauh dari dermaga. Gas dan kawan-kawan pun langsung bersiaga karena pertempuran akan segera terjadi. Ketika para prajurit Nazi sudah mulai melakukan tembakan, disitulah mereka melakukan serangan balasan. Akhirnya, pertempuran itu pun memang harus terjadi. Pertempuran berlangsung sengit, kedua belah pihak tanpa ampun melontarkan peluru-pelurunya. Namun demikian, gas CS lebih sedikit diuntungkan karena mereka memiliki dua senjata mesin dan pelontar bom roket. Mereka dibikin khawatir ketika Hazy terkena tembakan. Serangan mereka pun jadi melemah. Kondisi itu dimanfaatkan oleh lawan untuk melontarkan peluru meriamnya. Pasukan pelaut dalam kondisi bahaya. Untungnya, mereka sudah keburu berada di luar jangkauan tembak. Komandan Nazi kemudian menyuruh pasukannya untuk berhenti menembak. S-boat akan dikerahkan untuk melakukan pengejaran. Saat itulah Henry Klur kemudian muncul untuk menginspeksi keadaan. Dia datang dengan kapten perwakilan Spanyol dan nahkoda kapal laut Duquesa de Aosta. Ketiga orang ini kemudian saling menyalahkan. Namun yang paling disalahkan adalah si Mang Dulur karena dianggap terlalu konsen ngurusin emas dan urusan lendir. Dua orang itu pun langsung ia tembak di tempat. Merespon kaburnya rombongan pelaut, Henry Klur menginstruksi agar mesin S-boat segera dihangatkan. Saat itu juga, detonator bomnya Freddy dengan sukses menghancurkan armada laut Nazi yang tersisa. Komandan Nazi ini hendak melampiaskan amarahnya kepada Marjo yang baru tiba. Namun otak mesum si dulur ini nggak berhenti kerja. Dikasih lihat paha, doi langsung nggak konsen. Padahal di sana Marjo menyimpan pistol kecilnya. Sang komandan pun akhirnya istirahat ditembak Marjo. Saat itu pula Heron hadir untuk membantu Marjo melarikan diri. Mereka segera bergerak menuju ke sebuah kapal patroli yang akan dipergunakan untuk kabur. Gus yang berada di salah satu kapal pendamping masih harap cemas menunggu kedatangan Heron dan Marjo. Dia masih bertahan meskipun Billy sudah memperingatkan agar mereka secepatnya menjauhkan diri dari lokasi tersebut. Sebuah perahu kecil kemudian datang. Billy sudah menyangka bahwa itu kapal patroli pihak Nazi. Memang betul kapal laut Nazi, namun isinya adalah dua anggota yang sudah dia tunggu-tunggu.
Heron berhasil membawa Marjo meloloskan diri dari dermaga. Setelah itu, Apple pun mengkontak kapal laut pihak Royal Navy yang sedang berlayar di sekitar wilayah Lagos. Penyerahan kapal laut Duquesa akan segera dilaksanakan. M pun melapor kepada Perdana Menteri bahwa operasi Postmaster telah berlangsung lancar jaya. Esok paginya, rombongan para agen sudah merapat ke lokasi kapal laut Royal Navy. Serah terima pun dilakukan, namun para anggota misi terpaksa harus diciduk dan akan diadili di negara mereka di Inggris. Cuman Billy dan anggotanya saja yang dilepaskan dari pencidukan. Sebelum berpisah, Gus pun tidak lupa menjabat tangan Billy dan semoga mereka bisa bersua kembali di waktu yang lebih menyenangkan. Esok paginya, kabar mengenai ditemukannya 3 kapal laut Italia itu sudah dimuat di koran setempat. Pada artikel tersebut ditulis bahwa kru yang ditangkap adalah orang-orang Italia sendiri. Keberadaan para agen tetap harus dirahasiakan. 1 bulan kemudian, setelah menjalani proses penahanan, semua agen anggota operasi Postmaster dikumpulkan di sebuah ruangan yang sama. Pagi itu, mereka akan mendapatkan kunjungan rahasia dari Winston Churchill sebagai syukuran atas mulai tibanya bantuan Amerika di tanah Inggris. Tuan Perdana Menteri mengucap salut kepada para agen karena telah berhasil melumpuhkan ancaman U-boat Jerman. Dengan demikian, suplai logistik dari Amerika pun bisa lepas dari bahaya, setidaknya sampai 6 bulan ke depan. Sebagai bentuk kompensasi, Churchill membebaskan mereka lalu menaikkan pangkat masing-masing. Sebagai bonus, mereka pun dijamu dengan suguhan makanan kelas istana. Demikianlah guys ceritanya. Para karakter yang tampil di film ini memang benar-benar nyata. Jeffrey Appleyard yang terus turun sebagai prajurit berkali-kali mendapatkan medali penghargaan. Marjorie Stewart sendiri selepas perang banting setir menjadi artis dan menikah dengan Gus Marsh Phillips. Dipercaya bahwa Gus Marsh Phillips adalah sosok yang menjadi inspirasi bagi Ian Fleming untuk menciptakan tokoh James Bond yang melegenda. Oke, demikianlah ceritanya bro dan sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.